Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Julak Udin di channel Asnawi bin Hamzah. Dengan ini kita ingin bertanya-tanya tentang perjalanan beliau semasa beliau belum pernah belajar ilmu ma'rifatullah dan hanya menceritakan tentang ilmu tarekat. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, kita akan mendengar cerita dari beliau. Mari kita masuk ke dalam. Dan teman-teman tidak juga penasaran, jadi kita mendengar cerita dari beliau hari ini. Kita masuk ke dalam ya. Assalamualaikum. Salam. Masuk. Nah, permisi Bu. Ya. Silakan masuk. Ada bapaknya, ini bapaknya. Ya, di dalam. Nah, inilah beliau sekarang yang ada di Kampung Handil B, Handil Terusan. Mari kita dengar cerita dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nih Pak mau bertanya tentang perjalanan Bapak, artinya mencari ilmu tarekat. Semenjak itu katanya Bapak belum pernah mendapatkan ilmu ma'rifatullah. Jadi saya ini mau bertanya tentang perjalanan tarekat tadi Pak. Bagaimana perjalanannya itu? Bisa Bapak mendapatkan ilmu tarekat, katanya ada segala zikir ini, zikir itu. Jadi saya ini pengenlah mengetahui Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mulai memaparkan ilmu ini karena tanpa tarekat apa yang kita pelajari susah, karena tarekat itu untuk membersihkan di dalam diri. Ilmu yang namanya ilmu tarekat sajaliyah itu ulun dapatkan dulu dengan guru Unus, orang Banjarmasin. Sidin berguru dengan Haji Muhammad Nur di Pagatan. Ya. Pada waktu itu guru itu habis ini mengambil zikir sajaliyah Noksobandi, guru itu meninggal. Di waktu Sidin meninggal itu, begitu mau dikebumikan, Sidin tuh hilang di dalam kubur itu. Dengan anak murid Sidin ada 10 orang pada waktu itu. Ya. Nah, jadi begitunya anu tuh hilang di dalam kubur tuh, anak murid Sidin beliau tuh menangis. Ya Allah ya Rabbi. Waktu dikuburkan tadi hilang dalam kubur. Hilang Pak? dalam kuburan. Oh. Jadi menangis, ya Allah ya Rabbi, ulun minta bulikakan guru ulun ini. Nah, ulun malu dilihat orang banyak. Artinya minta kembalikan Ya, gurunya tadi Pak. dikembalikan. Oh iya. Jadi dikembalikan guru tuh ada di pangkuannya. Begitu langsung pulang muncul dengan kainnya tuh. Begitu di andaknya atau ditaruhnya di bawah itu hilang lagi bubulik. Oh, hilang kembali Pak. Hilang. Itulah ceritanya guru Haji Muhammad Nur itu Sidin berkubur di pinggir laut, Pinggir pantai begitu Pak. Ya. Jadi kalau kita berjalanan ke pasar pantai itu kelihatan makam Sidin itu. Tuh, jadi ulun minta di tarekat Subandi, tapi Sidin kadang memberikan karena ulun masih anom pada waktu itu. Si anom. Jadi tapi kalau bahasa Melayunya tuh masih muda lah. Bapak beluman dewasa gitu Pak ya. Belum bisa menerima ilmu tadi. Jadi Unus tadi memberikan ulun yaitu tarekat sajaliyah. Jadi ceritanya Sidin itu bila memakai tarekat sajaliyah ini selama 41 hari itu pian karena bisa dapat membersihkan hati yang di dalam ini, karena hati itu ada melengket hati hitam. Itu yang hendak dibersihkan.
Di dalam hati kita ini Pak. Iya ada. Karena nabi kita Muhammad itu Sidin itu dibawa ke Gua Hira pada waktu itu, dibedah lalu dibuangnya hati hirangnya. Makanya Sidin itu walaupun apa dia nurang tuh kada pernah Sidin sarik, kada bisa marah, Tidak pernah marah Pak ya. ya. Kenapa nafsunya sudah Hilang. dibuang setannya. Karena hati yang hitam itu sebenarnya itu di dalam diri itu ialah rumahnya setan. Nah jadi kita kalau berzikir tentang zikir sajaliyah itu kita memukul ini supaya keluar. Begitu keluar itu lalu rasanya tenang. Nah sewaktu kita artinya habis berzikir itu setengah jam kada boleh minum dulu. Maksudnya memukul tadi bagaimana itu Pak? Mukul dengan Memukul dengan zikir maksudnya, karena zikir itu kan ada dua macam. Ada zikir tubuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 100. Iya. Ada zikir sir. Zikir sir itu ya yang dikatakan itu ya Allah, Allah. Tapi itu kadang dibaca dengan mulut. Oh iya. Karena itu masuk Allah tuh keluar. Nah, tuh jadi caranya menjikirkan itu ilat itu diangkat naik karena di Lidah tengah, dilipat Pak. ya lidah tuh dilipat, di tengah-tengah lidah itu ada namanya alif merah berdiri. Itu yang dikatakan ganjal aras. Nah, Iya. jadi Bukan itu dinamakan tiang aras Pak. bukan ganjal. Oh ganjal. Ganjalnya. Karena kalau ganjal. orang-orang alim ini kadang mengganjali runtuh dunia ini, karena orang alim itu yang mempertahankan Dunia ini Pak ya. Supaya tidak runtuh, tidak kiamat artinya itu. Jadi mengamalkan itu pertama-tama kita bertawasul dengan Nabi. Yang kedua kita bertawasul dengan sahabat Nabi. Yang 4 baru kita bertawasul lagi dengan guru kita yang sudah yang hidup. Baru kita bertawasul lagi dengan guru kita yang meninggal. Nah baru kita memulai zikir itu. Tuh kisah ceritanya. Baru kita memulai zikir tadi Pak Zikir. Jadi melalui zikir mengamalkan zikir itu. Jadi masuk. sebelum kita mengamalkan zikir ini Pak, kita bertawasul dengan Nabi. Ya keseluruhan Dengan guru-guru kita. guru kita. Iya. Setelah itu kita bersiapkan kamar yang pada kita supaya jangan diganggu orang. Ya, tempat kita di dalam kamar itu artinya Diganggu. berzikir tadi Iya, di situ Pak ya. iya. Iya. Jadi itu hari kalau maghrib itu kada boleh keluar selama sampai isya, karena mengamalkannya setelah habis maghrib, habis kita baca wirid segala apa disambung dengan zikir tarekat itu sampai isya. Nah, Nggak boleh keluar itu kada Pak ya? boleh. Sama itu subuh itu dari jam 4 mulai melaksanakan tadi zikir tarekat itu sampai sholat subuh, baru kita bisa berdiri. Nah jadi zikir itu sebenarnya antaranya langit ke-7 sampai langit ke atas itu apa ke-7 juga. Karena 7-14 itu ada di diri 7 lapis perbatasannya langit, 7 lapis bumi. Ya, perbatasannya Bukan 7 lapis langit, 7 lapis bumi Pak. 7 lapis bumi, 7 lapis langit, karena perbatasannya puat itu pusat, bahasa Quran tuh puat, kalau bahasa kita pusat. Pusat Pak ya. Dari situ memutarnya dari putar ke kiri sampai ke bahu kiri, putar sampai ke bahu kanan, turun sampai 2 jari bawah susu kanan, langsung ke hati. Karena hati itu dikatakan kalbu. Iya. Hati itu ada yang melengket, hati hitam. Itulah cara membersihkannya di situ. Kalau itu sudah bersih, ilmu apa aja masuk. Kalau Mudah kita- masuk Pak ya. mudah. Memahamkan makrifat itu nyaman. Hmm. Nah, karena ada lagi gangguannya.
Berarti yang kalau orang belajar Pak ya, ilmu-ilmu yang susah dipahaminya itu berarti ada artinya pengganjalnya di dalam Pak ya, ada kotoran, Ada atau apa. kotoran keraknya seperti kita menghina orang, Karak-karak memfitnah orang. Di situ sudah Sama aja kata orang tuh lemah bulu mudah masuk yang ya makhluk-makhluk halus Ya. Pak ya. terdinding tabirnya. Iya, iya. Nanti kada terbuka tabir tadi. Iya. Jadi mulai zikir itu melaksanakannya itu kita ambil memulai hari Jumat melaksanakan itu. Dengan zikir itu duduknya kayak ini. Nah, ini harus pakai tasbih Iya ya. dengan apa tasbih yang ada picikan tuh. Tasbih yang ada nomornya Ada nomornya supaya bisa menghitung. dipicik-picik gitu Pak. Karena yang namanya zikir sir itu kita memakai harus 1000 kali dalam waktu maghrib. Karena 1000 kali di waktu subuh juga. Waktu Kalonya gagal putus sekali itu bisa diulang. Itu namanya zikir maghrib tarekat. 1000, subuh 1000. Ya, karena 41 subuh itu menjadi 8.000. Ya, 8.002. Ya kayaknya 41 Dua kali. 41 Dua kali sehari, 8.000. anu, iya. Berarti dua kali kalau Dua kali ya, 8.000. kali 2 Berarti 160 Dua 8.000, kali 8.000 16.000 Pak. 16.000. jadi Dua kali kayak inilah. 8.000 16.000. Pertama itu nih zikirnya dipegang, diketek nih, ikuti ketekannya itu. Pertama bertawasul dulu, setelah bertawasul pada Nabi, Pada guru-guru. para kepala sahabat Nabi, baru pada guru-guru. Kalau hendak melangsungkan kepada guru itu kada repot ayatnya. Itu ayatnya hendep aja Pendek ayatnya Pak. ayatnya. Karena di situ ulun mengingati deh, karena ini kelawasan sudah perjalanan Ya. yang mempelajari sampai kada ingat lagi. Sekarang sudah puluhan tahun Pak. Jadi Talabul agak lupa-lupa sudah. ilmi salah ayatnya. Jadi kena aja disambung dah ayatnya itu. Iya, iya. Pokoknya bertawasul aja dulu, setelah bertawasul sampai suruh para sahabat Nabi segala guru-guru kita, habis itu membaca zikir selawat itu 100 kali. Setelah membaca selawat baru kita membaca zikir tubuh yang dikatakan la ilaha illallah itu 100 kali. Baru kita mengangkat zikir rahasia tadi yang dikatakan zikir sir. Itu kayak ini caranya, ilat dilingkup ke atas lah, lidahnya ke atas, lidahnya dilipat ke atas, Lidah dilipat ke atas. baru diputar kena. Itu maksudnya naik, Allah memukul ke sini. Naik, Allah memukul ke sini. Maksudnya itu Allah Iya, begitu di Pak sini. ya. Membuang, karena itu yang hendak dibuang tadi, yang menggoda kita di dalam supaya kita ini cepat masuk ilmu tadi. Iya, iya, iya. Nah, setelah kita mengamalkan itu setengah jam jangan minum, Kenapa karena itu kalau- keluar keringat. Kalau kita minumin dinginnya kadang mau kenyamanan. Si setan di dalam Oh, itu dingin jadi dia Ya. merasa jadi dia tidak keluar itu Pak ya. kada keluar. Masih bertahan dia. Masih bertahan karena nyaman. Dalam Tapi keadaan kalau dingin ya. masih setelah panas itu dipukul terusnya kan kada sanggup juga. Ya, enggak sanggup. Panasan keluar. Panasan Nah, di dalam keluar akhirnya. akhirnya keluar. Begitunya keluar, ia nyaman memasukkan ilmu makrifat. Mulai ilmu hakikat, ilmu makrifat tuh paham seorang. Itulah fungsi ilmu tarekat yang sebenarnya. Berarti itu Pak lah. Itu artinya kalau sudah selesai yang secara demikian, artinya ilmu laduni itu mudah masuk Pak ya. Iya, nyaman. Laduni mudah masuk. Masuk cepat masuknya. Ya. Itulah pengamalannya. Jadi bila mengamalkan itu, orang 100 meter datang ke rumah bisa tahu kita. Nah, Itu. kalau kita dapat mengosongkan diri kita benar-benar kosong, pada ilmunya itu kan ke dada. Itu kadang-kadang bisa dilihat orang naik, sesiku naik pada Lantai. lantai, tikar sembahyang kita naik. Ya. Itu pengamalannya. Cuma yang paling bagusnya itu kita cepat memudahkan ilmu yang kita dipahamkan itu cepat dapat. Iya. Itu gunanya zikir saja lihat.
mudah-mudahan di dalam ilmu yang ini bisa kita memberikan kepada sahabat kita, kawal-kawalan Ini kita. artinya ilmu begini, artinya ilmu yang begini ini sebelum Bapak artinya mendapatkan yang namanya ilmu ma'rifatullah Ya, Pak ya. sebelum karena itu perjalanannya Ya, perjalanan menempuh Perjalanan. ilmu ma'rifatullah. supaya kita nyaman gitu. Bila pian dapat ilmu ini, apa aja pian anu tuh orang menceritakan di sana, kita sudah tahu di sini, oh ilmu ini dipakai mudah mencernanya. Iya. Itulah ilmu tarekat. Jadi ilmu tarekat ini sebenarnya bagus dikerjakan atau bagus digawe, karena kalau kita kadang menggawe itu susah ilmu itu masuk. Iya, karena pembersihan Pak. Ya, pembersihan. Karena Nabi itu kan dibawa ke Gua Hira itu dibelah, dibedah, diambil hati hirangnya. Sekarang kita kada pernah dibedah, kada pernah juga dibersihkan, lalu pikiran tuh macam-macam. Artinya dibedah tadi Pak, dibuang hati yang Hati yang hitamnya. hitam. Oh, Itu. dibersihkan Pak ya. Oh, memang ada ceritanya di Al-Qur'an tuh saya dengar Pak. Di Al-Qur'an kan di mana itu? Saya dengar itu. Cerita Nabi di Jadi bila kita dapat sudah paham ilmunya itu, ilmu yang kita pelajari ini, apa yang diceritakan itu masuk semuaan, karena di sini kada pernah bohong. Kada pernah bohong. Yang kita berbohong rancak di sini karena kita belum tahu ilmunya, lalu langsung naik lah. Begitu kita mau uraikannya susah karena belum bersih hatinya. Itu ada kata bilang orang tuh Pak, lain di bibir lain di hati. Ya. Ada lagunya itu Pak. Cuma ulun memberikan lain kekawalan ini sewujudnya memang melalui tinggi, karena kalau ulun bawa rendah susah mendapatkan ilmu tuh. Ulun suruh benek nyur dulu sampai ke atas kan, Naik pohon kelapa ya Pak. naik pohon kelapa tuh, naik sampai di atas, suruhnya melihat kan nyaman pendatang di Ya, atas melihat tuh. ke bawah Melihat yang Samarinda kelihatan, melihat Kota Lama kelihatan, melihat Handidai kelihatan. Iya. Coba kita mulai di bawah, bisa lah melihat yang lain. Kita beli bensin dulu Pak kalau mau ke Kota Lama. Nah, kada bisa kalah. Capek dulu kita jalan. Jauh ke sana. kita kada bisa melihat. Tapi kalau dari atas Pak enak Nyaman. begini Pak ya. Nah, Melihat semua. Nah kayak itu juga kalau sudah naik di atas itu nyaman bawa buahnya, Ya. ambil buahnya bawa turun, nyaman kalau jelas. Tapi kalau menunggu buahnya gugur, kapan gugurnya? Memang Pak, kalau kita dari atas enak melihat ke bawah. Wah ini si Adul, ini si Utuh, ya ada semua situ. Itulah contohnya. Iya iya. Iya. Betul Pak. Jadi ilmu ini setelah kita dapat melaksanakan itu, cuma jangan sampai putus lah. Iya iya. Bilanya gagal, ulang. Ilmu tarekat itu. Tapi bisa artinya, Selama 41 hari. Iya, orang Terus tapi artinya bisakah dipelajari oleh semua orang Pak? bisa, apalagi sewaktu ulun dulu masih daerah Kota Baru, orang minta bantuan masalah ilmu ini sajaliyah ini, ulun membawanya di sana sampai beberapa orang tuh, cuma ulun kada hendak jadi guru, cuma orang minta tolong, pas saya ulun mencoba. Alhamdulillah anak yang buah yang dipelajarikan tadi ini banyak paham ilmu ini, karena Tapi cepat masuk. ini saya mau bertanya lagi Pak ya, karena saya mau menuntut yang namanya ilmu keselamatan Pak. Nggak mau nanti jatuh tertahan-tahan mau pulang itu. Nah, Ilmu jadi begini Pak ya, ya kalau kita saja cuma hanya bertahan di ilmu tarekat tadi, apakah kita bisa selamat Pak? Kalau kita tidak ada belajar ilmu yang meningkat ke ma'rifatullah tadi. baiklah, ulun uraikan satu persatu supaya kalian dapat paham ilmu. Karena tarekat itu perjalanan untuk menuntut lah. Iya, iya. Memang sakti orang duduk di situ. Orang di tarekat tuh sakti. Ada yang bisa berjalan di banyu lah, di air Iya, lah. iya, iya. Ada jopang anak buahnya yang bisa bahasa Melayu, ada juga bisa bahasa Banjar, makanya ulun pasal buka tunggal di kita juga Melayunya. Iya, iya. Pada ulun ini kan tapi bisa bahasa Melayu tuh sebenarnya. Iya. Nah, ada yang bisa apa joran berjalan di air, ada yang bisa melihat kini tembus ke sana pahamnya. Nah, cuma ulun hanya sekedar menyampaikan ilmu itu. Cuma bukan itu yang dibawa bulik sebenarnya. Itu sampai pulang. ya dibawa pulang karena itu sampai di kubur aja.
Kehebatan itu sampai dikubur aja. Nah, yang dibawa pulang itu ilmu kesempurnaan. Iya, ceritanya Awaluddin Marifatullah, awal beragama mengenal Allah. Kalau kada kenal Allah, apa aja biar amalan apa kada bisa jadi biar hebat, biar kada kawa terpakai ilmu tuh. Kada tahu artinya ya, kita hendak melihati kehebatannya. Ada yang kebal macam-macam kan datang di situ semua di ilmu tarekat tuh. Kekayaan Allah Taala Pak ya. Tapi ulun kada di situ, lain ulun kada umpat di situ. Itu perjalanan ulun hendak tahu ilmunya. Cuma yang ilmu yang dipelajarin tadi menujunya untuk pembersihan. Supaya ilmu makrifat itu cepat paham, supaya bersih di dalam, artinya enak masuk segala hidayah ini. Cepat paham. Laduni enak masuk. Ilmu laduni itu sebenarnya ilmu yang langsung diberikan Allah. Kadang melalui manusia. Tuh. Yang cepat dipahamkan. Ilmu hakikat itu kan habis tarekat hakikat kelak. Ilmu hakikat itu penjelasannya orang laksana orang pacaran. Rasanya kalau sehari kan terpisah tuh. Begenangan, dandaman, itu orang antara rindu Pak ya, rindu. Artinya Muhammad dengan Allah ini kan hendak sama sekali berpisah, bila semalaman aja rasanya rasa ada koguring ingatan. Apabila sudah dapat lo tenang, itulah makrifat yang hakikat sebenarnya. Kalau orang makrifat pulang, cerita orang makrifat ini apabila sudah inya mengenal segagalanya, ini kan bisa apa-apa lagi. Itu yang jadi dia orang tuh ilmunya tak salah, dia orang tuh diri pun tidak punya Pak ya, diri kada punya, apa aja kada punya, apa ilmu kada punya, kehebatan kada punya. Bukan itukah Pak yang dinamakan antal maut qabla maut? Mati artinya dia itu tidak ada, artinya kalau mati yang cerita mati itu jalannya. Sebenarnya ini bukan jalannya kita cari, cuma cerita aja Pak ya. Cerita kena ilmu surah 2 ayat 165 itu mengatakan disitulah kedadak apa yang dimatikan. Coba pikirkan halus. Tidak ada daya upaya kuat kuasa kecuali Allah. Berarti amun hendak dimatikan nang mana dimatikan, memang seorang ada juga kan? Ada di situ. Nah, itulah. Apa yang mau dimatikan? Nah, ulun hendak batakun pulang nih Pak, bertanya. Nah, tentang artinya sholat nih. Nah, apakah kita kalau sudah mengetahui ilmu ketuhanan ini, kita artinya stop sudah dinamakan sholat, artinya tidak sholat lagi atau bagaimana? Karena banyak orang mengatakan kalau sudah dapat ilmu ketuhanan itu berhenti sholat katanya. Nah, baiklah, kami uraikan lagi masalah tentang sholat. Sebenarnya itu sholat itu tidak pernah putus, walaupun sampai kita ke liang lahat tetap sholat. Karena kita itu bukan mati, kembali. Sholat itu tidak pernah putus. Bila ada yang mengatakan itu sholat putus, sholat itu sudah habis atau tamat, itu orang kada belajar atau kada berguru. Tuh makan tuh tamat ajarnya. Tapi kalau ilmu sebenar itu sholat itu kada pernah putus. Dimana aja pian berguru, dimana aja pian duduk, dimana aja pian guring, tetap sholat. Karena sholat itu alladzina an sholatihim dhalun. Kasih Allah itu kada pernah putus sholatnya. Bila putus, besok dibawa ke kubur, mati. Itu namanya sholat. Arti sholat sebenarnya Pak ya. Jadi orang yang sampai ilmu makrifat itu bahkan udunya gini ngalihan mencari batal, kada mau batal yang mengetahui ilmunya, wudunya tidak ada batalnya Pak ya. Sholatnya kada pernah putus. Itu orang isi surga benernya. Jarang orang mendapat itu. Orang sekarang ini orang hanya membersihkan johirnya aja. Kalau membersihkan untuk johirnya aja,
sampai habis umur kada akan bisa bersih. Kalau orang sudah marifat itu bahkan dirinya gin hampir-hampirnya kada tahu lagi dirinya. Gua Muhammad tuh gin hampir-hampir kada kenal lagi. Karena bilanya masih mengenal itu marifat nih. Bila masih tuh mengenalnya, berarti orang kada pinandu dengan dirinya lagi. Iya. Masih pingin mengenal Pak ya. Itu masih ke hakikat dudurnya, masih ditanya tuh. Karena masih ada yang dikenal, ada yang dikenal, lalu ada pertanyaan. Itu duduk ilmu hakikat masih. Tapi kalau marifat ada kalau main-main sedikit aja Allah Ta'ala itu kada menerima tuh. Ini contoh, ulun berikan contoh orang sekolah tuh. Bila nilainya 10, salah satu dapat 9, salah dua dapat 8, tapi ilmu Allah sabuting aja salah, satu aja salah, kada terpakai tauhidnya, Rusak semua Pak ya. rusak semua. Orang marifat ya kada kenal lagi dirinya. Coba ben buktikan kayak apa ilmu ke anak halus tuh. Iya. Ilmu bayi. Ilmu bayi itu setelahnya keluar tuh, kalau lapar menangis, haus menangis, pernah lainnya kenal lainnya lon Tuhannya, Berak di tempat, kencing di tempat. kenal lon mamanya ada, lon abahnya ada, apalagi dengan Tuhannya tambahnya kan. Itulah ilmu ke anak halus, ilmu bayi, ilmu marifat tuh ada 3 macam tingkatannya. Ada dikatakan ini tapi peringatan pangwaya ini ya, kalau peringatan habilun kisahnya kalau kayak dulu nyaman mengesahkan wah ini udah ada buntu-buntu sudah. Ada wali istiqamah, ada wali ustad, ada waliullah. Nah 3 macam tuh. Orang wali ustad itu orang kayak orang biasa berjalan, kada tahu berkopiah ada apa kada, hendak meninggal hanya ketahuan. Ada wali yang dikatakan istiqomah itu kayak guru kita di sekumpul tuh. Iya. Itu termasuk tuh wali istiqomah. Iya. Karena membawa orang banyak sesuai insiden kan, dikatakan orang bagus-bagus semuaan ceritanya. Waliullah itu kada kawasal sedikitnya kada mau reda dibunuh daripada hakun disambet orang tuh, daripadanya dipuji orang tuh. Iya. Nggak mau dipuji Pak. Nggak mau. Apabila sampai di situ dirinya aja kada tahu lagi lon dirinya, apalagi dengan Tuhannya. Karena bila masih mengenal Tuhannya berarti masih ada dirinya, ada Tuhannya, masih berduaan. Sedangkan sini kada mau dicampuri. Tauhid itu satu, tidak bersekutu dengan yang lain. Tidak ada sekutu baginya. Tuh, itu ilmu tauhid itu sebenarnya. Yang di situ yang tauhid disalahkan orang terus. Padahal itu nang wujud. Ayo silahkan, apa hendak yang ceritakan lagi. Masalah nang apa? Ya, ulun siap. Tidak ada lagi rasanya pertanyaan ini Pak, karena sudah lengkap kayaknya di situ. Pertanyaan ini tadi nih. Ulun Akhirnya rasanya cukup sudah mendengarnya ini. ini ulun potong masih ulun tambahin. Rasa merinding bulu-bulu nih Pak mendengar ini. Jadi Karena takut ulun saya nih, Pak. Waktu ulun hendak guring tadi malam waktu tidur tuh orang SMS ulun. Karena ulun nih melihat HP itu kada bisa melihat lagi, kabur membaca cidin mah SMS jam 10 malam sampai jam 11 mana kita kau melihat, sedangkan membaca siang aja kada kawan melihat, apalagi di sorongnya SMS. Kalau memang bujur-bujur hendak tahu kan datang pada ulun nih. hendak bertemu Nah, terus tuh, rumah puncak arah jujur. Ulun berikan alamatnya berapa kali dari Samarinda ke Sungai Meriam sampai Kecamatan Anggana
terus sampai ke Hotel Lama sampai ke Handil B. Handil B itu ada sekolahan di hadapannya, di belakang di rumah sekitar 100 meter rumah ulun itu ada nomor rumahnya 36 di hadapan lapangan. Nah jadi ulun kalau pin SMS malam minta maaf ulun kada kau melihat ulun sudah berpada berapa kali ulun nih sudah 60 nih kata kau lagi mata kada bisa kada mau giring. Jadi ulun minta maaf sebelumnya, apa yang hendak sampaikan itu datang ke rumah. Yang penting jangan ulun bisa menjawabnya karena ulun ini bukan titelnya guru, ulun orang biasa. Artinya kada bisa apa-apa. Pian melihat aja karena ke rumah ulun, kalau ulun berdusta. Pian melihat seorang, ulun ini orang paiwakan. Kada pernah ulun menjual ilmu itu dengan apa? Ulun hargai orang datang ke rumahnya sekian, kada pernah. Jika ulun hargai ulun ini sudah kaya, lawas dah ulun kaya. Tapi ulun kan memikirkan ke situ, ulun hendak mencari keselamatan kita nah sama-sama dunia akhirat. Nah itu aja ulun harapkan ke yang lain. Nah kecuali pian minta beat hanya ulun adakan, itu pun adakan selengkapnya barangnya, pian kada perlu mencari ke lain-lain. Pian tinggal menabusi, kada larang kayak orang, kada melanggar 4 juta 5 juta ulun kada bisa berjual dan kayak itu, kada pernah berjual ilmu kayak itu. Seandainya ulun berjual sudah kaya ulun dah, lawas dah kaya. Dah. Kitabnya ada harga berharga nang kayak itu orang sekian kita kada. Upah fotokopi lawan perlengkapan pian waktu hendak mudik kena itu nang ulun sediakan, ulun siapkan sini barangnya. Kada perlu pian membawa ke sana sini mencari kain putih, kada usah, ada di sini lengkap. Jadi sampai di sini dulu ulun tutup ceramah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cerita yang dibawakan oleh Pak Asnawi tadi. Saya betul-betul banyak ribuan terima kasih kepada Pak Asnawi atas perjalanan beliau. Dan saya akhiri cerita ini sampai di sini. Dan jangan lupa tekan tombol channel ini dan subscribe Asnawi bin Hamzah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.